Hey guys, kalian pernah ngerasa nggak sih, kok uang jajan cepet banget habisnya? Padahal kayaknya nggak beli apa-apa yang penting. Baru awal bulan gajian, akhir bulan udah bokek lagi. Duh, kok bisa gitu ya? Nah, kalau kamu sering ngalamin kayak gini, coba deh tengok kanan kiri. Siapa tahu masalahnya bukan cuma dari kita yang boros, tapi juga karena pengaruh lingkungan pertemanan kita loh. Iya, bener banget teman-teman kita. Tanpa sadar, ada beberapa tipe teman yang bisa bikin kita jadi boros dan susah nabung. Kira-kira siapa aja ya mereka? Daripada penasaran, yuk kita bahas satu persatu. Iya, jangan di-skip dulu videonya ya. Soalnya di akhir video, aku bakal kasih tahu tips gimana caranya biar kita tetap bisa punya hubungan pertemanan yang baik tanpa harus ngorbanin kondisi keuangan. Penasaran kan? So, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, tipe teman yang pertama, ini nih biang keroknya. Teman yang satu ini sering banget bikin kita pusing 7 keliling. Kenalin, si tukang ajakin FOMO. Teman yang selalu bikin kita merasa harus ikut-ikutan. Tipe teman yang kayak gini nih yang paling jago bikin dompet kita menjerit. Mereka selalu punya cara buat bikin kita merasa ketinggalan zaman. Gimana nggak? Mereka ini selalu update tentang tempat makan baru yang lagi hits, konser musik keren, atau barang-barang limited edition yang lagi hype banget. Setiap hari ada aja yang baru. Dan yang lebih parah lagi, mereka selalu berhasil bikin kita ngerasa kudet kalau nggak ikutan. Rasanya kayak kita nggak pernah cukup up to date. Wih, lo harus cobain nih, kafe baru di daerah Senopati. Tempatnya instagramable banget, makanannya juga enak-enak. Mereka selalu punya rekomendasi yang bikin kita tergoda. Padahal, kamu baru aja gajian minggu lalu dan udah ngerencanain buat nabung. Tapi, ajakan-ajakan mereka bikin rencana nabung jadi berantakan. Atau, weekend ini ada konser band kesukaan kita nih, udah beli tiketnya belum? Buruan sebelum kehabisan. Mereka selalu punya cara buat bikin kita merasa harus ikut. Padahal, kamu masih punya tanggungan, cicilan, dan tagihan bulanan. Tapi, ajakan-ajakan mereka bikin kita lupa sama prioritas. Nah, masalahnya, kalau kita nggak bisa nahan diri, kita jadi ikutan deh keluar uang buat hal-hal yang sebenarnya nggak kita butuhin. Ujung-ujungnya, kita jadi boros. Kita jadi terjebak sama rasa takut ketinggalan atau nggak kekinian. Rasa takut ini yang bikin kita seringkali nggak bisa berpikir rasional. Soalnya kan, gengsi dong kalau sampai dibilang cupu atau nggak gaul sama teman-teman. Kita jadi lebih mementingkan penilaian orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Akhirnya, uang habis buat ngikutin gaya hidup, bukan buat kebutuhan atau investasi. Kita jadi menyesal di kemudian hari. Padahal kan, kita kerja keras buat nyari uang, ya nggak sih? Setiap hari kita berusaha sekuat tenaga buat memenuhi kebutuhan hidup. Masa iya, hasil jerih payah kita cuma habis buat pamer di media sosial atau ngikutin tren yang cepat berlalu? Kita harus lebih bijak dalam mengelola keuangan. Ingat, gengsi sesaat itu nggak sebanding sama penyesalan di masa depan. Kita harus bisa membedakan mana yang penting dan mana yang cuma keinginan sesaat. Lebih baik kita hidup sederhana tapi bahagia, daripada hidup mewah tapi penuh kepalsuan dan utang. Setuju? Kebahagiaan sejati nggak bisa diukur dari seberapa banyak kita mengikuti tren. Selanjutnya, ada si Sultan Dadakan. Tipe teman yang satu ini biasanya mendadak kaya karena dapat warisan, menang lotre, atau tiba-tiba bisnisnya melejit. Mereka seringkali tidak siap dengan perubahan drastis ini. Nah, masalahnya, mereka jadi sering pamer kekayaan dan gaya hidup mewahnya. Mereka merasa perlu menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah sukses. Tiap ketemu, mereka selalu pakai baju branded dari ujung kepala sampai ujung kaki, bawa mobil sport terbaru, dan tidak lupa aksesoris mahal yang mencolok. Dan makan di restoran mewah yang harganya bikin kita mikir 2 kali buat masuk. Mereka sering memesan makanan yang bahkan kita tidak tahu namanya. Nggak lupa, mereka juga rajin update liburan ke luar negeri di Instagram, lengkap dengan caption-caption yang bikin iri. Setiap momen mereka diabadikan dan dipamerkan. Lagi suntuk nih, butuh refreshing. Enaknya liburan kemana ya? Sambil memamerkan foto tiket pesawat business class ke Eropa. Seolah-olah, liburan adalah solusi dari semua masalah. Atau, akhirnya, mobil impian selama ini datang juga, sambil berpos di depan mobil sport terbaru yang harganya miliaran rupiah. Mereka ingin semua orang tahu tentang pencapaian mereka. Masalahnya, kita nggak pernah tahu kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Di balik semua kemewahan itu bisa jadi ada tekanan finansial yang besar.
Bisa jadi mereka berhutang buat tampil mewah, atau mereka memang punya penghasilan yang jauh lebih besar. Tidak semua yang terlihat mewah itu tanpa beban. Kalau kita maksa ngikutin gaya hidup mereka, bisa-bisa keuangan kita yang jadi korban. Kita harus bijak dalam mengelola keuangan kita sendiri. Alih-alih tergiur dengan gaya hidup mewah si Sultan dadakan, lebih baik kita fokus aja sama tujuan finansial kita sendiri. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran konsumtif. Bikin perencanaan keuangan yang matang dan disiplin dalam menjalankannya. Oke? Dengan begitu, kita bisa mencapai kestabilan finansial yang sesungguhnya. Chapter 3, si nanti gua bayar. Ya? Nah, kalau yang satu ini pasti udah pada familiar kan? Si nanti gua bayar. Ya? Tipe teman yang hobinya ngutang, tapi lupa bayar. Mereka selalu punya 1001 alasan buat ngulur-ngulur waktu pembayaran. Awalnya mungkin kita nggak masalah bayarin dulu. Namanya juga teman kan? Masa iya tegang ngeliat teman kesusahan. Tapi, kalau udah kebiasaan, lama-lama kita juga yang rugi dong. Gue lagi bokek nih, bayarin dulu ya, nanti gue transfer. Kalimat sakti ini pasti sering banget kita dengar dari si nanti gue bayar, ya? Atau waduh, gue lupa bawa dompet nih. Nanti aja ya bayarnya, pas ketemu lagi. Padahal pas ditagih, mereka pura-pura lupa, atau malah ngasih alasan yang nggak masuk akal. Kalau kamu terlalu sering bayarin, pengeluaran kamu jadi nggak terkontrol. Dan tanpa sadar, kamu yang jadi ATM berjalan buat mereka. Ujung-ujungnya, kamu sendiri yang kelimpungan karena uangmu terkuras habis. Duh, jangan sampai deh ya. Chapter 4. Si Tukang Racun Belanja. Siapa di sini yang punya teman yang hobi banget belanja online? Teman yang selalu punya rekomendasi barang-barang terbaru dan diskon-diskon menarik. Hati-hati ya, bisa jadi mereka adalah si tukang racun belanja. Mereka ini ahli dalam menggoda kita untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Tipe teman yang satu ini, jago banget bikin kita kalap dan menguras isi dompet. Mereka tahu cara memanfaatkan kelemahan kita terhadap barang-barang lucu dan diskon besar. Gimana nggak? Mereka selalu update tentang promo diskon, flash sale, atau barang-barang lucu yang bikin mupeng. Setiap ada penawaran menarik, mereka pasti jadi yang pertama tahu. Nggak jarang, mereka juga pamer barang belanjaan mereka di media sosial, lengkap dengan review yang bikin kita makin tergoda. Mereka tahu cara membuat barang-barang itu terlihat sangat menarik. Aduh, ini lucu banget sih. Harganya juga lagi diskon nih. Beli yuk! Mereka seringkali mengajak kita untuk ikut membeli barang yang mereka incar, sambil menunjukkan screenshot barang yang lagi mereka incar di e-commerce. Mereka tahu cara membuat kita merasa ketinggalan jika tidak ikut membeli. Atau, wah, gue baru aja check out nih, barangnya keren banget, kalian harus coba juga. Sayang banget, promonya cuma sampai besok. Kalian gak mau ikutan? Mereka tahu cara memanfaatkan rasa takut kita akan kehilangan kesempatan, sambil memamerkan foto barang belanjaan mereka yang baru datang. Mereka selalu punya cara untuk membuat kita merasa iri dan ingin memiliki barang yang sama. Masalahnya, kalau kita gampang terpengaruh, kita jadi belanja hal-hal yang gak kita perlukan. Akibatnya, kita bisa menyesal setelahnya. Akhirnya, barang numpuk, uang habis, dan kita sendiri yang menyesal. Kita harus lebih bijak dalam mengelola keuangan dan keinginan belanja kita. Buat menghadapi si tukang racun belanja, kamu harus bisa mengendalikan diri dan berpikir rasional sebelum membeli sesuatu. Jangan biarkan godaan sesaat membuatmu menyesal. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku butuh barang ini? Atau apakah barang ini akan berguna untukku dalam jangka panjang? Dengan begitu, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh si tukang racun belanja. Chapter 5, si santai aja, hidup cuma sekali. Terakhir, ada si santai aja, hidup cuma sekali. Tipe teman yang satu ini punya prinsip hidup yang simple, nikmati hidup sekarang gak usah mikirin masa depan. Mereka cenderung impulsif dan boros dalam menggunakan uang. Udah, gak usah dipikirin ribet-ribet, hidup cuma sekali, nikmatin aja. Kalimat ini jadi andalan mereka buat membenarkan kebiasaan boros mereka. Atau, gak usah pelit-pelit amat hidup di dunia. Mumpung masih muda, senang-senang dulu lah. Sambil mengajak kamu hangout ke tempat-tempat mahal. Emang bener, menikmati hidup itu penting. Tapi, kalau semua uang habis buat senang-senang, gimana masa depan kita? Siapa yang mau biayain hidup kita di hari tua nanti? Penting buat kita punya keseimbangan antara menikmati hidup dan merencanakan masa depan. Nggak ada salahnya kok,
buat nyenengin diri sendiri, tapi tetap harus realistis dan bijak dalam mengelola keuangan. Outro. Gimana cara tetap berteman tanpa bikin keuangan berantakan? Nah, itu dia, 5 tipe teman yang bisa bikin keuanganmu berantakan. Gimana? Ada yang kayaknya familiar nggak? Atau jangan-jangan, kamu sendiri pernah jadi salah satunya? Tenang, nggak usah khawatir. Punya teman-teman dengan tipe kayak gini, bukan berarti kamu harus langsung menjauh dan memutuskan tali silaturahmi. Yang penting, kamu bisa ngatur batasan dan ngelola keuangan dengan baik. Pertama, komunikasikan kondisi keuangan kamu dengan jujur. Teman yang baik pasti ngerti kok kalau kamu lagi berusaha buat nabung, atau nggak bisa ikutan setiap ajakan mereka. Kedua, cari kegiatan seru yang nggak selalu butuh uang banyak. Misalnya, nonton film bareng di rumah, masak-masak bareng, atau piknik di taman. Ketiga, dan yang paling penting, prioritaskan masa depan finansial kamu. Teman sejati nggak akan maksa kamu buat boros, atau ngelakuin hal-hal yang bikin kamu nggak nyaman. Kalau kamu suka konten kayak gini, kasih like dan share ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga butuh sadar finansial. Sampai jumpa di video selanjutnya.